kadang ada di zaman-zaman tertentu, ada pernah diriku ada di zaman Victoria, ada di zaman pada saat apa, sebelum era penyihir itu loh, Koheng. Oh, Ya, zaman-zaman aku awal jadi itu ya. eh, sebelum sebelum apa kejadian yang para penyihir diburu Ya, itu. Jadi ya. aku ada slide-slide seperti itu gitu loh. Nah, Perburuan penyihir. jauh sebelum perburuan. Jadi masih Ya, waktu itu eh, perburuan penyihir itu kan sekitar tahun 1600 sampai 800-an ya, kalau nggak ya. salah ya. Itu lebih lebih lagi sekitar 1400 di mana Mhm. apa itu penyihir masih di ini baik baik maksudnya reputasinya masih baik masih di apa Reputasinya masih bagus. reputasinya masih di apa itu diikutin ya kan masih di ini setelah itu kan kejadian itu yang peristiwa apa besar-besaran yang penyihir dibunuh itu dan aku lihat diriku ada di situ gitu loh. Mhm. Terus satu satu saat tuh apa namanya eh, aku tuh ngalami lebam-lebam kayak gitu sering. Mhm. Aku nggak tahu ini kenapa gitu kan. Padahal aku juga ngerasa diriku baik-baik aja gitu loh. Kok sering lebam gitu. Terus lebamnya itu nggak apa namanya itu nggak apa ya aneh gitu loh Koheng. Masa Hmm. lebam itu kanan tangan hanya tangan aja gitu. Sering itu tangan apa dua tangan itu selup semua. Jadi Mhm. jadi nggak cuman satu dua enggak. Kayak kanan kiri tuh lebam. Oh. Sampai satu saat aku tanya master toh, aku sering kayak gini kenapa aku gitu loh. Apa aku kirain aku tuh sakit apa gimana padahal aku juga nggak ngerasa Mhm. kenapa-kenapa gitu loh. Mhm. Terus aku kan nggak ngerti apa teori ini kan aku nggak ngerti ya. Heeh. Sampai aku tanya ke master, akhirnya master ngomong, coba deh kamu meditasi, katanya gitu. Nanti apa yang kamu lihat? Gitu. Mhm. Coba kontak sama dirimu yang lain. Mhm. Master cuma bilang gitu aja. Akhirnya ya udah aku ikutin kan. Aku ikutin, malamnya aku meditasi. Nah, disitulah akhirnya aku tuh lihat diriku ternyata banyak sekali. Aku Mhm. sampai nggak bisa ngitung gitu loh. Wah, yang bermacam-macam. Jadi kayak dalam meditasi itu aku lihat slide diriku ada yang kerja kantoran lah. Jadi apa ya? Koheng tahu nggak film apa tuh Dokter Strange itu loh. Jadi Oh, tahu. multiverse itu memang ada gitu loh. Kita Mhm. itu berada di waktu yang sama saat ini. Ada yang jadi bahkan ada yang jadi gembel Koheng percaya nggak? Ya. Aku sampai aku sampai ngeliat itu gini ya ada yang kehidupannya lumayan. Nah, sampai satu saat itu aku dapat eh, apa ya? Aku dilihatkan satu sosok itu terbaring sakit di rumah sakit. Hmm. Di mana apa itu? Aku lihat dia itu mati segan hidup tak mau. Jadi Hmm. benar-benar di rumah sakit itu dia koma gitu dan banyak transfusi kanan kirinya itu. Aku lihat Mhm. diriku di dimensi lain tuh seperti itu gitu loh. Kayak gitu Koheng. Jadi lebam-lebam yang terjadi sama aku itu ya yang kirim gitu Hmm. loh. Dia yang kasih sinyal ke aku gitu loh. Sehingga saat itu akhirnya dari apa? Dari petunjuk dari master bilang sembuhin dia katanya gitu. Mhm. Healing. Kirimkan energi ke dirimu yang sakit itu, yang kamu lihat itu gitu loh. Jadi jadi dari semua diriku yang ada di multiverse itu yang Mhm. punya kesadaran jauh itu cuman aku ternyata Koeng. Ada Mhm. lagi, cuman ada dua. Satunya ini belum belum sudah berkesadaran tapi belum maksimal gitu loh. Mhm. Jadi disitulah akhirnya master kan ngomong, disitulah fungsimu sebagai kamu yang sudah
mempunyai kesadaran penuh untuk membantu mereka. Intinya gitu. Akhirnya setiap meditasi, panggil semua fragmen jiwamu itu, katanya gitu. Dirimu yang lain itu untuk digabungkan jadi satu. Di situ kamu kirimkan energi agar mereka juga bisa memiliki kesadaran, terbangunkan juga kesadarannya gitu, Koheng. Seperti itu. Jadi ya akhirnya aku healing diriku sendiri itu tadi yang di sedang sekarang. Iya, aku healing dia gitu, Koheng. Nah, ternyata itu bener. Setelah beberapa kali aku healing, aku nggak pernah lebam-lebam lagi sampai sekarang, Koheng. Aneh kan? Menarik. Jadi nggak pernah sama sekali. Karena memang ya kadang kalau orang capek itu kan biasa. Kadang ngelebam gitu. Tapi nggak seaneh yang kejadian sama aku gitu loh. Paling cuman di daerah tertentu ya gitu, di kaki atau apa gitu, cuma 1, 2, ini enggak gitu. Dan itu sering gitu. Akhirnya setelah aku lakuin itu tadi, meditasi, aku healing dia, aku kirimkan energi, itu berangsur-angsur akhirnya, dan aku lihat dia juga mulai pulih gitu, Koheng. Itu yang yang sampai sekarang itu, oh ternyata itu memang benar. Ini pengalamanku sendiri ya, aku nggak ini kan yang lain tuh aku nggak ngerti. Cuman ini berdasarkan pengalamanku bahwa memang betul ternyata ada kalau Master bilang itu 144. Kita itu hidup bersamaan saat ini gitu loh. Di multiverse yang lain yang berbeda. Dan ketika kita sudah memiliki kesadaran ya, kita bantuin mereka gitu loh, Koheng. Karena mereka kan juga dari pecahan dari diri kita toh. Iya. Untuk bersama-sama berkembang, bertumbuh gitu loh. Sangat menarik. Kesadarannya kayak gitu. Ya. Kalau kita menggunakan pendekatan kedokteran mungkin dianggap ini autoimun ini. Betul, Lebam-lebam. betul. Ya. Iya. Jadi Kadang-kadang juga ada kasus di mana tiba-tiba kok badan kita ada baret-baret kayak kecakar itu. Padahal di iya, tempat yang tidak semestinya kelihatan, gitu. tidak Iya, mungkin iya. dicapai. Iya, Ya. makanya sesuatu hal pertanda seperti itu, kalau kita yang ini sudah kita peka kan, Koheng, ini kok nggak seperti lazimnya gitu loh. Akhirnya kita kan cari tahu. Beda kalau orang yang masih belum ngerti hal gini, pasti larinya ke dokter lah, pasti nanti ini Ya, autoimun. kayak gitu. Pasti diagnosanya pasti secara medisnya ke kena penyakit lah, apalah kayak gitu. Jadi Larinya obat emang kan. jadi emang ini butuh kepekaan ya, Koheng. Jadi kita benar-benar ini aware gitu loh sama diri kita dulu gitu loh. Jangan kayak yang tempo hari itu yang aku ngerasa diriku tuh yang COVID itu loh, yang aku kan juga diimunisasi itu kan, vaksin itu kan, aku juga ngerasa ini ada yang nggak beres gitu loh. Nah itu kan karena kita memiliki kepekaan, kita Iya. cari konfirmasi akhirnya gitu loh. Jangan kalau yang kan selalu arahnya ke sini nih, harus ini ke medis gitu kan, larinya ke dokter tanya, ini kenapa Kak gini? Pasti dokter jawabannya secara medis. Kalau aku cari tahu dulu, aku konfirmasi gitu loh, Koheng. Residu Ini vaksin kenapa? udah cabut kan? Oh iya, nah iya itu makanya aku waktu itu kan sempat ribut juga sama Master karena Master kan bilang
enggak kata itu. Aku yakin ini 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 apa namanya, gara-gara apa, vaksin. Karena memang aku merasa ada yang diaktifkan gitu loh, Koheng. Hmm. Ada yang diaktifkan di apa, di diriku itu ada yang diaktifkan sehingga ini mempengaruhi itu itu terbacanya pada saat kita meditasi, Hmm. eee, medan energi kita ya, di eterik kita itu, tubuh eterik kita itu kayak berkabut, Koheng, Hmm. gitu. Kayak berkabut dan rasanya di fisikku itu, yang terasa di fisik, itu sering di punggung belakang itu panas, padahal aku nggak pernah ngerasain itu kan sebelumnya. Sebetulnya sih aku juga nggak percaya ya, maksudnya masa sih efek vaksin, masa aku kan jadi kayak Mirip, ikut-ikutan orang teori konspirasi gitu, ya kan? mirip itu ya, mirip sindrom Kundalini ya. Ah, kalau aku nggak ngerti ya, Cohen sindrom Kundalini kayak apa, soalnya waktu itu aku nggak ngalamin gitu loh. Hmm. Jadi Kundalini tuh ya ngalir-ngalir aja waktu itu aku nggak ada masalah gitu. Kalau itu aku nggak ngerti. Apa namanya lebih ke punggung belakang, Hmm. tepatnya itu di bukan seluruh punggung sih Koheng, pundak Hmm. aja di leher sampai di pundak belakang itu Hmm. panas gitu, nggak enak nyeri gitu tiap ini nyeri. Sampai aku meditasi, aku selalu cari jawabannya itu melalui meditasi dulu Koheng. Hmm. Hmm. Gitu. Aku selalu cari jawabannya dulu di meditasi dan 3 kali itu aku lihat emang iya ini berkabut. Akhirnya master nggak bisa ngomong kan, ya udah kamu meditasi, kamu kamu beresin. Enggak, aku yakin ini efek vaksin, aku bilang gitu. Hmm. Akhirnya ya udah kamu bisa beresin kayak gitu. Akhirnya ya memang bener eh, beres Koheng. Hmm. Bahkan master ngomong coba kamu ke dokter Loropan gitu. Ya udah aku tembus ke sana gitu untuk beresin eh, vaksin, efek vaksin itu. Dan memang bener aku ngerasa udah beres setelah aku meditasi lagi, oh fix, bersih, udah clear ini apa, tubuh eteriku udah bersih lagi gitu. Ya, Koheng. ya banyak yang habis vaksin itu malah autoimun, malah main Betul. lain-lain ya. Betul. Dan gini, itu dari sisi tubuh eterik kita beresin dengan begitu. Bagaimana dengan tubuh fisik kita? Nah, Ya. kan banyak yang sekarang ngalamin kayak apa? Cepet capek, Hmm. cepet apa itu namanya? Gampang sakit kayak Ya, gitu. Itu banyak kok, Heng. banyak. Bahkan yang nggak pernah sakit itu tiba-tiba kena sakit kayak pembekuan darah. Ya, Darahnya kental, bukan bukan pembekuan darah, tapi darahnya kental gitu betul. loh. Ya, Mm-mm. arteriskorosis. Ah, dan itu bukan ini maksudnya aku bukan mau gosip ya, Koheng, tapi eh, vaksin COVID itu yang benar-benar ini sih, karena yang mengatakan sendiri itu para dokter yang Mhm. tidak mau divaksin. Mhm. Dan sebenarnya di dunia ini ada agenda-agenda besar. Kalian Betul, sadar nggak? Akhir-akhir ini semua negara pada demo itu. betul Nep- itu Koheng. Nepal demo, Prancis demo, Demo. Filipina demo, gila itu. Tahun-tahun kemarin kemana aja itu. baru 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 nyadar, baru menyadarnya sekarang sih Koheng mungkin ya. Mereka itu baru nyadar bahwa kita berada memang apa ya, kita berada di dalam suatu sistem toh, kita Ya, hidup itu berada di dalam suatu sistem sebenarnya. Kalau yang nggak sadar merasa bahwa ini kita berada di apa, baik-baik aja gitu, padahal kita itu sebetulnya berada di dalam sebuah sistem. ya. Dan sistem yang hancur ini juga udah itu sudah dirancang juga. Tuh, iya, ya seperti itulah Koing. Jadi ya kalau misalnya dunia jadi heboh begini ya akhirnya kita sendiri toh yang kena gitu. Jadi kita itu berada hidup mau 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 disadari atau nggak disadari ya Koeng ya. Kita itu hidup sebenarnya berada di dalam sebuah peperangan gitu loh. Ya. Yang nggak kelihatan kalau kita nggak mau nyadarinya gitu loh.
Yang seperti penting di itu. dalam udah damai dulu. Iya, harusnya begitu. Jadi tidak mengikuti arus. Oke, ini di chat ada yang tanya, mau tanya kalau kita di dunia yang lain, apakah wajah, tubuh, dan umur juga sama dengan yang lain ya? Eh, tidak, ya, banyak Enggak, Koen. variasi Enggak. ya. Iya, Kalau kau Saratna kan ini versi terbaiknya di semua paralel. Kau versi terbaikku kayaknya bukan yang ini. Masih ada satu yang sering backup enggak. itu. Bener, Koen. Enggak, apa namanya, enggak sama. Bahkan di dimensi atas, kita punya juga, gitu loh. Ya. Di dimensi kelima sampai dimensi ke-22 setingkat Ascended Master kita punya. Dan Kalau kita paralel bisa juga itu. iya, bisa tersambung ke sana, gitu. Jadi kita nggak hanya ada di multiverse, tapi di setiap dimensi kita ada, dan itu Ya, bentuknya beda-beda, betul. gitu. Itu keren kalau kita udah bisa nyambung sampai sana, kesadaran kita loh ya. Hmm. Seru, seru. Pembahasan hari ini seru. Ya. Nah, ini bisa membuka wawasan bagi teman-teman ya. Sekedar wawasan tentu saja teman-teman juga mesti tetap kritis ya. Jadi cari kebenaran versi kalian masing-masing juga ya. Higher Ada self-nya sama. pertanyaan itu ya, higher self ya. Ya, Higher self-nya sama. Enggak, beda. ya, Kalau higher self itu tidak berbentuk ya, dia cahaya, ya, gitu. Higher self itu nggak ada bentuknya, hanya cahaya terang eh, yang menyatu dengan diri kita. Kalau yang belum tersambung itu semua punya, pada dasarnya semua punya higher self, cuman kadang on off koheng, ya. kayak gitu. Kalau nggak on Belum off repot kita. permanen. Nggak on Kenapa off koheng? repot. Karena gini, kenapa bisa on off? Karena manusia masih mengandalkan ego, belum bersandar penuh pada apa itu, belum percaya sepenuhnya, gitu loh. Tadi pagi Jadi, baru baru chat itu. Aku bilang mm-mm. takut kalau nggak bisa on off itu yang repot. Takutnya aku jadi Buddha beneran nih. Masih urakan begini tuh. Mm-mm. Karena gini, karena manusia itu kan itu tadi kembali apa itu masalahnya, karena manusia itu kan punya free will. Ya Ya, akhirnya itulah, kadang antara free will sama egonya ini juga mesti nggak stabil ya, selaras gitu. seimbangkan. Ya, Jadi kalau misalnya dihadapkan dua pilihan, "Ah, aku maunya gini," itu sebenarnya padahal itu egonya yang bicara, bukan free will-nya, gitu loh, Koeng. iya, ya. Kayak gitu. Nah, kalau ngomong lagi tadi tentang higher self itu kan percikan dari sang sumber sendiri Ya, yang ada di dalam diri kita. Jadi dia tidak berbentuk karena dia adalah diri kita yang paling tinggi, ya. gitu. Jadi Oke, dia tidak ada bentuknya, hanya berupa cahaya terang, ini dan di dia chat akan, panjang. kenapa kok? Di chat panjang nih. Iya, dan apa? Dia akan berkata bahwa aku adalah kamu, kamu Ya, adalah aku, gitu. betul. Nah, ini di chat Cisa bisa lihat diri yang lain tuh dalam keadaan sadar atau meditatif sih. Meditasi ya. Awalnya itu dalam keadaan sadar ya, Koeng. Jadi Hmm. aku kayak ya itu shifting gitu Hmm, loh. yes. Kesadaran itu kayak shifting. Kadang kok aku lihat ini apa, ini siapa gitu loh. Mhm. Terus apa namanya itu, ketika apa itu pada saat lihat kayak gitu-gitu itu, aku selalu mengkonfirmasinya melalui meditasi. Jadi Mhm. meditasi itu saranaku untuk mengkonfirmasi apa yang aku dapat, gitu loh. Karena aku nggak mungkin, maksudnya itu
cari tahu kemana kita kalau nggak Iya, bertanya dalam diri kita sendiri gitu loh. cari tahu ke dalam. Iya, cari tahu ke dalam karena jawaban semua itu ada di dalam diri kita Mhm. gitu loh. Jadi kita nggak perlu tanya ke ya kadang aku tanya ke master karena apa namanya untuk sharing gitu loh. Iya, Karena iya, master kan iya. yang udah ini kan ngasih Iya, mereka petunjuk lah udah menjalani istilahnya. dulu. Ya, udah jalinin dulu. Jadi kasih petunjuk, kamu mesti gini, kamu mesti gitu. Tapi tetap kita sendiri yang harus menjalaninya gitu loh, Kohe. Betul, betul. Itu yang baru valid. Kalau kita masih tanya ke A, B, C, jawabannya pasti beda-beda. Makanya master sekarang udah jarang mau ngajar. Katanya pelajaran udah diajarkan semua, lu tinggal Oh, praktek. iya, iya memang. Karena master udah apa namanya estafet bilangnya gitu. Udah saatnya kalian yang estafet. Aku udah semua pelajar karena pelajaran itu udah aku full aku kasih ke kalian semua gitu. Tinggal praktek, Mm-mm. Tinggal tinggal praktekin. tinggal gebrek-gebreknya ini. Gebrek. Jadi jadi kalau kita tanya lagi, aduh, bisa ngamuk gitu. Jadi Ya kan ini ya, udah tak kasih tahu caranya gitu. jadi pertanyaan yang dari mana kita tahu itu diri kita yang dimensi yang lain, Iya, by iya, insight kita masing-masing. iya, betul, Ya, betul, betul. karena kalau Jadi, misalnya ini tangan kita tahu ini punya kita. Ya. mm, Sorry, feel-nya seperti itu aja. iya. Jadi kalau banyak misalnya kalau kita belum ini ya Koheng ya, kita Mhm. cari tahu, tak bertanya sama siapa. Nggak apa-apa, nggak masalah. Iya. Tapi jawaban dari orang-orang yang kita tanya itu kan kita punya intuisi. Kita Mhm. bisa tanya intuisi kita, apakah ini benar atau enggak. Kan bisa Iya, itu dikonfirmasi kayak gitu. konfirmasi ya, cek Iya, ulang. cek ulang. Jadi seperti itu sih Koheng, Iya, iya, iya. pengalamanku. Saint Germain, Saint Germain waktu saya acun level 1 Sambala, konon beliau yang datang. Seperti itu. Oke, ada Rita Rosida, silakan. Halo, Halo, ya. welcome. eh ini menarik ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Ini menarik ya untuk Kak Marisha tentang pengalamannya ya. Saya ada sih pengalaman satu yang masih saya ingat sampai sekarang gitu. Di tahun 2021 sama antara 2021 atau 2022. Jadi pas itu saya lagi kerja, pas saya lagi kerja entah kenapa tiba-tiba saya kayak bingung ngelihat keliling kayak, "Ini kok saya ada di sini?" Gitu. Tapi saya sadar itu kayaknya bukan saya gitu, kok. Mhm. Tapi dia nggak lama kok, cuma kayak semenit, terus itu tiba-tiba saya sadar lagi, "Oh, kan lagi kerja kok saya mikir yang Mhm. kayak tadi?" Gitu, gitu sih, kok. Ke shift ya, tiba-tiba ya, Heeh, kesadaran langsung ke shift itu. Terus, saya mau tanya tuh misalnya nih, kesadaran kita yang di masa depan kembali ke masa lalu, terus mengubah, keputusan di masa lalu itu, bisa nggak sih di saat itu realitasnya berubah juga? Bisa aja, cuman agak jarang seperti itu. Karena memang di setiap kehidupan kita, setiap parallel universe itu ada pelajaran masing-masing yang mesti kita pelajari. Seperti itu. Jadi ada SKS wajibnya. Seperti itu. Oh ya, terima kasih, selamat Ya. malam. Kalau aku yang di sini meninggal, aku yang lain masih hidup atau meninggal, yang lain masih menjalankan kehidupan mereka. Ya kita kan tinggal datang lagi atau eh, pindah ke dimensi yang lain lagi. Seperti itu. Ya, tidak ada masalah. Kemudian
Apa ada latihan atau meditasi khusus untuk tahu atau sadar bahwa diri kita ada di dimensi lain. Ya nanti setelah ini kita akan meditasi bersama untuk menyatukan serpihan kesadaran yang lain ke sini saat ini. Ya. Nah, ini juga sangat berkaitan dengan bakat dan perkembangan kesadaran masing-masing. Ya. Dimensi yang lain itu apakah bumi yang sama? Bisa bumi yang sama tetapi berbeda. Artinya bumi misalnya di tempat di mana eh, bumi ini tidak ada negara Amerika misalnya. Ya seperti itu. Ya ada if-nya. Kemudian saat saya meditasi, saya sebenarnya melihat juga diri saya di zaman berbeda, tapi saya pikir ada past life saya. Ya, past life juga sebenarnya ada bagian dari kesadaran. Dan itu bisa hadir dalam momen yang sama. Karena sekali lagi waktu itu adalah ilusi. Ya, waktu itu ilusi. Oke, nah itu sama persis yang ku cerita ke Koheng, kayak jeda waktu beberapa menit sadar dan kayaknya film yang berbeda dalam keadaan sadar. Oke, kok aku baru masuk gimana cerita caranya terkoneksi dengan mereka. Beberapa kali aku pasti itu suka melihat mereka di dunia paralelku. Ya nanti kita akan meditasi ya. Apa bisa fragmen yang buruk mempengaruhi kita? Oh, bisa. Ya, kita bisa Bisa itu. mempengaruhi mereka, mereka juga bisa mempengaruhi kita. Oke, ini ada Wanto Wijaya, silakan, Bro. Tadi Ya. sudah pertanyaannya. Sudah Oh, iya. pertanyaannya tadi. Itu Oh aku iya, yang tanya, fragmen buruk yang kan bisa secara mempengaruhi. logika kan begitu. Kita bisa mempengaruhi mereka, berarti mereka Ya. juga bisa, yang kesadaran rendah juga mempengaruhi kita. Ya. Gitu. Terus bisa saya mempengaruhi. Dan ketika misalnya hari ini kita meneguhkan satu tekad bahwa suatu saat saya akan mencapai pembebasan sempurna, mencapai kesadaran agung. Ya artinya ke depan kita mungkin ada versi diri kita yang sudah mencapai kesadaran, yang bisa bergabung dengan kesadaran kita yang sekarang ini. Seperti itu. Ya. Maka itu adalah salah satu fungsi dari ikral mencapai kesempurnaan seperti itu. Ini banyak dilakukan oleh para bodhisatwa, para Buddha-Buddha zaman dahulu, ya, para suci zaman dahulu, yang mereka menegakkan satu ikrar untuk mencapai kesadaran agung seperti itu. Ya itu sangat berpengaruh. Oke. Oke, thank you. Oke, karena waktu udah jam 10, mungkin kita ambil untuk meditasi ringan ya. Ya, untuk kumpulin fragmen kesadaran aja ya sekilas. Oke, thank you Kak Sa. Kita Oke, Kak meditasi Heng. bentar ya. Iya, iya. Thank you Ya. semuanya. Thank you, Kak Heng. Thank you. Salah, bukan yang ini. Kita sharing ini. Boleh aku tambahin sedikit ya, Kak Heng ya? Boleh. Jadi nanti pada saat masuk meditasi, kita afirmasikan aja untuk memanggil semua fragmen kesadaran kita di multiverse lain untuk menyatu gitu. Sambil nanti kita akses Mahatma ya, unconditional untuk mereka gitu. Untuk fragmen-fragmen jiwa kita yang ya masih di ini kesadarannya gitu. Ya, masih berjuang di jalan. Iya, masih berjuang. Ya, gitu. Oke. Oke. Santai. Relaksasi. Biarkan diri Anda
duduk dalam keadaan paling nyaman. Bernafas pelan, mendalam, dengan lembut. Rasakan diri Anda sangat berharga, sangat dikasihi. Tersenyumlah. Aku menarik nafas dalam cahaya dan cinta kasih yang paling murni. Aku melepaskan nafas bersama semua ketegangan-ketegangan, masuk semakin rileks. Aku menarik nafas dalam sukacita dan damai ilahi. Aku melepaskan nafas dalam kepasrahan dan relaksasi yang mendalam. Saat ini, aku hadir seutuhnya, pikiranku, perasaanku, kesadaran. Aku terhubung dengan Sang Sadar. Aku terhubung dengan monadku. Aku memanggil semua fragmen kesadaran diriku yang lain untuk saat ini hadir bersama diriku. Bersama-sama kita memanjatkan rasa syukur dan keterhubungan kita kepada Sang Sumber Kehidupan. Kita terhubung dengan hierarki ilahi, memohon berkah dari cahaya cinta kasih yang paling murni, Mahatma. Kita invokasikan bersama. I am light, I am love, I am Mahatma, unconditional love, I am that I am. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, jiwa agung, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Bayangkan dan lihatlah curahan cinta kasih dari Sang Sumber turun bagaikan air terjun, begitu deras, lembut, menerpa diri kita, totalitas dari keberadaan kita, seluruh fragmen-fragmen jiwa diri kita di seluruh alam semesta keberadaan.
tersenyumlah dan lihatlah setiap diri kita yang lainnya juga ikut tersenyum. Memanjatkan rasa syukur yang begitu besar atas berkah dari Sang Sumber kehidupan. Saat ini juga bersama semua fragmen jiwa kita yang lainnya, kita mengakses cahaya cinta kasih Mahatma, membuat kita semua bercahaya, memancarkan cahaya cinta kasih dari Sang Sumber itu sendiri. I am light, I am love, I am Mahatma, unconditional love, I am that I am. Aku adalah cahaya, aku adalah cinta kasih, aku adalah Mahatma, cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah aku. Lihatlah, visualisasikanlah diri Anda memancarkan cahaya. Setiap diri Anda di 10 penjuru alam semesta ini ikut memancarkan cahaya. Biarkan energi cahaya cinta kasih yang paling murni ini menyerap ke dalam setiap sel di dalam tubuh Anda, di dalam setiap bentang kesadaran Anda. Setiap fragmen jiwa Anda kemudian berpancar memenuhi ruangan tempat Anda berada. Setiap fragmen jiwa Anda juga berpancar dalam cahaya cinta kasih yang sama. Bersama-sama semua totalitas dari diri kita masing-masing, diri kita yang lain, menjangkarkan energi cinta kasih tanpa syarat dari Sang Sumber keberadaan turun melalui diri kita, beresonansi dan salurkan kepada bumi, setiap bumi-bumi yang ada di dalam paralel kehidupan kita, setiap versi diri kita yang ada saat ini, yang pernah hidup di masa yang lalu dan yang ada di masa depan. Jangkarkan ke bumi. Dengan intensitas murni dalam hati kita. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan.
Saat ini, lihatlah banyak sekali penghuni dari surga, dari dimensi-dimensi atas yang tidak terhingga, ikut merayakannya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Tersenyumlah. Saat Anda siap, Anda boleh membuka mata Anda pelan-pelan dalam keadaan yang paling nyaman. Oke, ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Silakan, Wanto. Yang mau sharing sih. Ya, Tadi sudah. udah Tadi ya. sudah. Oh ya, silakan. Iya. Susanti? Iya kok, saya rasanya pusing sama mual ya kok. Saya udah minum air putih. Keluarin. Ya. Rutinkan itu ya, flame ya. Oh iya. Rutinkan. Ya. Ada beberapa yang perlu dibersih-bersihkan itu. Terutama perut. Perut ya. Oke, thank you kok. Oke, ayo silakan. Makasih kok semuanya gitu ya teman-teman. Civa Ratna, keren banget tadi sharingnya. Sampai aku tuh bukannya mikir lagi, merasa kalau diri aku tuh memang benar adanya di semesta lain kok. Dan tadi pas meditasi banyak banget muncul visualisasi tentang diri aku di semesta yang lainnya, dan mereka itu merasa hadir di diri aku dan terkoneksi satu sama lain, dan kesadarannya memang saling mempengaruhi gitu kok. Yep. Dan yang tadi Ci Saratna juga sharing bahwa aku juga pernah mengalami kok, tubuh aku baru bangun semua lebam dan kayak ada apa ya, sakit banget di punggung, nggak hilang-hilang, nggak kunjung sembuh, sampai aku berpikir dulu ini bawa ke dokter atau enggak ya, soalnya kalau aku biarkan nanti malah tambah parah. Tapi aku sejenak masuk ke dalam diri, meditasi, dan kayak fragmen aku muncul, mungkin ada di suatu semesta lainnya, ada problem di sana, sehingga ketika aku meditasi dan semenjak itu aku nggak ke dokter dan sembuh juga gitu loh, seperti yang Ci Saratna ceritain tadi. Nah, baru saja pada saat aku meditasi, begitu banyak aku lihat kayak cahaya berbentuk apa namanya ya, sosok tubuh yang bercahaya seperti itu kok, tapi banyak banget. Nah, di sini aku merasa tenang, damai, dan mereka juga kayak sudah tercerahkan seperti itu. Makasih kok. Oke, sama-sama.
Oke, ada lagi yang mau sharing silakan. Atau Cesa ada yang mau disampaikan? Oke, Kak Heng. Kalau dari aku sih sedikit aja ya, mungkin lebih terhubung aja, lebih meditasinya diupayakan itu bukan diupayakan ya, terhubung ke diri sendiri aja gitu loh. Jadi karena dengan begitu kita selalu terpusat gitu loh Kak. Ya. Dan kita bisa dengan terintegrasinya kita dengan diri sejati kita ya, akhirnya apa yang terjadi dalam hidup kita itu bisa terkonfirmasi. Kita nggak perlu lagi cari di luar diri kita. Ini apa? Kenapa ini? Aku mesti gimana? Nggak perlu gitu loh. Karena dia adalah kompas kita gitu loh, klien. Dan itu memang benar adanya. Jadi aku di sini cerita itu apa yang aku alamin. Jadi bukan karena katanya-katanya gitu ya. Jadi ini pure pengalamanku. Spiritual itu prinsipnya itu aja. Jadi bukan untuk cari yang mesti gimana-gimana. Bahkan yang kapan beberapa hari lalu itu kita ngomongin soal materi. Itu pun juga kita bisa gitu loh. Karena kita ini kan makhluk multidimensi. Ya. Ya kan? Jadi kalau memang kita sudah berproses untuk itu semua, maksudnya itu kita udah selarasin itu semua dengan diri kita. Kita nggak perlu pusing kok dalam menjalani hidup gitu loh, Kohen. Iya, iya. Karena itu sudah disediakan sebenarnya. Sangat berkelimpahan. Iya, betul. Cuman masalahnya manusia itu masih genial kayak gitu. Masa sih kalau duit aja nggak dicari, nggak usaha, mana bisa datang? Nanti kalau dibilang bisa, nggak percaya karena nggak bisa dibuktikan gitu loh. Karena manusia itu kan tipenya harus ada bukti konkret baru dia percaya. Sedangkan segala sesuatu di alam semesta itu mereka lupa bentuknya energi. Iya, Gitu loh. substansinya energi. Iya. Banyak Kalau lupa. kita, jadi kalau nggak selaras gimana mau ini gitu loh. Betul, betul. Gitu loh. Alangkah baiknya tuh bukan kita mengejar lagi, tapi gimana kita ngebentuk diri kita sehingga semesta itu memantaskan diri kita gitu loh ke semesta, sehingga semesta gimana membuat semesta itu nih loh, lu gue kasih bonus gitu loh. Biar uang yang cari kita ya. Apapun itu, apapun, nggak duit aja, apapun itu, gitu loh. Jadi kita harus memantaskan diri untuk itu gitu loh, Koheng, maksudku. Seperti itu. Mau materi, mau duit, mau kesehatan, mau kesejahteraan apapun itu bisa. Karena memang itu betul-betul sama semesta itu sudah dibuka. Iya. Sudah dibuka Ya, semua. banyak lupa aja. Itu. Ya. Jadi tinggal kita menyelaraskan aja, mengoneksikan aja gitu loh, Koheng. Iya. Kayak gitu sih. Oke. Thank you masukannya ya. Iya, sama-sama Koheng. Terima kasih juga teman-teman yang sudah hadir ya. Pertemuan kita malam hari sampai di sini ya. Kita jumpa lagi next, itu kita akan membahas tentang spiritual dan kekuasaan. Nah, ini tidak lepas dari nanti ada berbicara tentang reptilian dan draconia. Oke, thank you all. See you next.